Akuntabilitas ASN. Kata akuntabilitas sering disamakan dengan kata responsibilitas, padahal dua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Kata responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan kata akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nah, sebelumnya kami ditugaskan untuk menonton video mengenai Aku dan PNS Hebat. Nah, di sini kami akan mendeskripsikan nilai-nilai dasar akuntabilitas yang ada pada video tersebut. Nilai-nilai dasar tersebut diantara ada kepemimpinan, transparansi, ada integritas, ada tanggung jawab, ada keadilan, ada kepercayaan, dan yang terakhir ada konsistensi. Pada nilai dasar yang pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri yaitu lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pemimpin memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemimpin memberi contoh pada orang lain atau lead by example. Nah, pada video yang telah saya tonton, di situ menunjukkan bahwa Jaya pada pemeran utamanya memberikan contoh atau memimpin teman-temannya dengan cara memberikan contoh yang benar kepada teman-temannya. Untuk nilai yang kedua yaitu nilai transparansi. Transparansi sendiri adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan suatu organisasi yang telah dicapai. Nah, pada film tersebut, transparansi ditunjukkan saat Jaya menempelkan hasil laporan pembangunan jalan yang telah dilakukan oleh desanya di papan pengumuman, agar para masyarakat dapat melihatnya. Untuk nilai dasar yang ketiga yaitu integritas. Integritas itu sendiri yaitu suatu kepribadian seseorang yang bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan nilai-nilai dan kode etiknya. Nah, biasanya integritas ditunjukkan dengan tindakan yang sesuai dengan ucapannya. Pada film tersebut atau video tersebut ditunjukkan dengan Jaya datang ke kantor dan pulang dari kantor tepat pada waktunya. Untuk nilai yang keempat yaitu nilai tanggung jawab. Tanggung jawab itu sendiri adalah kewajiban memikul jawab, menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya. Nah, pada video yang saya tonton, tanggung jawab ini ditunjukkan oleh Jaya dengan cara menyelesaikan atau kemampuan dan dikerjakan dengan semaksimal mungkin tanpa mengeluh. Untuk nilai aspek yang kelima yaitu keadilan. Keadilan sendiri yaitu sikap atau tindakan seseorang yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan sara. Pada video yang saya tonton sebelumnya, sikap keadilan ini ditunjukkan dengan cara Jaya memberikan pelayanan kepada masyarakat nilai adil. Untuk nilai dasar yang kelima yaitu kepercayaan. Rasa percaya timbul dari adanya keadilan dan transparansi, sehingga lingkungan yang akuntabel tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Pada video sebelumnya, kepercayaan ditunjukkan dengan cara kepercayaan yang diberikan ke pemimpin kepada Jaya saat membuat laporan SPJ atas proyek pembangunan jalan yang telah dilakukan. Selanjutnya, untuk nilai yang ketujuh yaitu konsistensi. Konsistensi tersendiri yaitu sesuatu yang tidak berubah atau selalu berbuat atau
terjadi dengan cara yang sama, terutama pada dalam hal positif. Dalam video sebelumnya yang saya tonton, Jaya menunjukkan sikap atau nilai dasar konsistensi dalam akuntabilitas dengan cara dia tetap melakukan pelayanan publik meskipun tidak dalam kantor, yaitu saat melihat ada masyarakat yang mengalami kecelakaan di jalan. Untuk tugas yang kedua yaitu menunjukkan contoh nilai-nilai dasar akuntabilitas pada unit kerja. Sedangkan nilai-nilai dasar akuntabilitas itu ada 9, yaitu ada nilai kepemimpinan, transparan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Nilai-nilai dasar yang ditunjukkan di SMP Negeri 40 Kabupaten Bengkulu Utara, diantaranya yang pertama nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan ini ditunjukkan dengan kepala sekolah membagi tugas kepada pegawainya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Seperti contohnya, karena saya memiliki kompetensi IPA, maka kepala sekolah memberikan saya sebagai guru IPA. Untuk nilai yang kedua yaitu nilai transparansi. Nilai transparansi ini ditunjukkan dengan membuat SPJ pada setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk nilai yang ketiga yaitu nilai integritas. Nilai integritas ini ditunjukkan dengan datang ke sekolah dan pulang dari sekolah tepat pada waktunya. Untuk nilai yang keempat yaitu nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab ini ditunjukkan dengan mengerjakan tugas tepat pada waktunya dan berusaha melakukan yang terbaik. Untuk nilai yang kelima yaitu nilai keadilan, yaitu tidak melakukan diskriminasi baik secara ras ataupun kepercayaan dan melakukan penilaian secara objektif. Untuk nilai yang keenam yaitu nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan ditunjukkan dengan membuat anggaran apabila melakukan acara sesuai dengan kebutuhan. Dan nilai yang ketujuh yaitu nilai keseimbangan. Nilai keseimbangan ditunjukkan dengan kita sebagai seorang guru mengikuti berbagai diklat untuk menunjang perkembangan atau meningkatkan kompetensi kinerja kita sendiri. Untuk yang kedelapan yaitu nilai kejelasan. Untuk seorang guru, nilai kejelasan ini ditunjukkan dengan membuat RPP sebagai panduan untuk mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Untuk yang nilai yang ke-9 yaitu tetap atau konsisten. Itu tetap menyelesaikan tugas yang diampu hingga selesai, bahkan hingga mengetahui dampak dari apa yang dilakukannya.